Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, memang sangat luar biasa kalau kebencian kepada seseorang, pada kelompok, golongan, pemahaman mendekam pada hati kita. Karena jika kebencian tersebut mendekam di hati kita, maka apa yang kita benci selalu jelek di mata kita, selalu salah di mata kita. Meskipun yang kita benci itu melakukan kebaikan, tetapi kita akan selalu berprasangka, bersuudzon kepada tingkah laku mereka yang baik, sobat-sobat. Seperti kebencian terhadap Wahabi. Karena kebencian kepada Wahabi, maka apa yang dilakukan oleh Wahabi itu selalu salah, selalu jelek. Bahkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dilakukan oleh Wahabi disematkan juga kepada Wahabi. Karena rasa kebencian itu mendorong bagaimana yang dibenci itu jatuh dan hancur. Mereka sematkan kepada Wahabi misalnya mengkafirkan, radikal, memecah belah. Benarkah mereka seperti itu? Benarkah mereka radikal? Benarkah mereka memecah belah? Benarkah mereka mengkafirkan? Ini akan terjawab dari cuplikan video yang akan saya tayangkan berikut ini, sobat-sobat. Ada beberapa video yang ingin saya tayangkan, sobat-sobat, untuk menjawab apakah Wahabi memecah belah, apakah Wahabi mengkafirkan, apakah Wahabi radikal, dan apakah Wahabi sesat. Nah, baiklah, kita mulai saja menyimak beberapa video. Musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan.
Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdiyin, punya kepedulian besar untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Kenyataannya, fenomena tudingan Wahabi yang berkembang luas di masyarakat ini berdiri di atas kebencian. Betapa banyak orang-orang yang bukan Wahabi hanya karena tidak sepaham dalam dakwah, hanya karena berbeda fikih lalu dituduh Wahabi, padahal yang dituduh itu bukanlah seorang Wahabi. Gak usah jauh-jauh lah, saya sendiri, contohnya di channel ini, orang-orang yang tidak suka saya protes pengajian dangdutan, orang-orang yang tidak suka saya protes zikir-zikir kesurupan, orang-orang yang tidak suka saya memprotes Syiah, pasti akan menuding saya Wahabi. Padahal saya tidak pernah mengambil hujahnya Muhammad bin Abdul Wahab dalam dakwah saya di channel ini. Saya tidak pernah mengambil ini loh perkataannya, ini loh bukunya Muhammad bin Abdul Wahab ngomongnya begini-begini. Gak pernah saya seperti itu. Saya selalu mengatakan yuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tuduhannya saya adalah seorang Wahabi. Mazhab Wahabi itu sesat atau tidak, Ahlussunnah atau bukan. Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh, bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencegah Wahabi iblis, Wahabi sesat. Penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umrah atau tidak? Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka pasti Wahabi, mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil sekali lagi Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Nah, bagaimana sobat-sobat? Ya, setelah menyimak, ya, ada 3 video yang saya tayangkan. Yang pertama, ya, Wahabi adalah fitnah terbesar di akhir zaman ini pada umat Islam adalah Wahabi. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya kebencian mereka terhadap Wahabi, sehingga mereka memberikan label-label seperti radikal, memecah belah, ya, takfiri. Nah, itu antara lain, sobat-sobat. Nah, di video kedua menjawab kenapa, ya, apa sebabnya, alasannya orang disebut Wahabi atau kelompok disebut Wahabi atau pemahaman Wahabi. Ternyata sobat-sobat, kita akan dilabeli Wahabi, siapapun akan dilabeli Wahabi ketika dia ya menyampaikan Islam atau berdakwah, ya, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, jadi ya
Ini alasan mereka. Ya. Karena mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, sedangkan video ketiga itu menjawab. Ya, ternyata yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA ya meluruskan, memberi pencerahan, ya, bagaimana Wahabi yang sebenarnya. Ya, Wahabi yang mana? Yang mereka selama ini tuduh radikal, memecah belah, dan takfiri. Ya, ternyata ya tuduhan-tuduhan memecah belah, radikal, dan takfiri itu bukan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tetapi ya Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya, dan itulah ya kelompok Khawarij. Jadi Wahab yang sekarang menguasai yang sekarang ya banyak di Arab Saudi itu ya Wahabi yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak radikal, tidak memecah belah, tidak takfiri. Tetapi yang takfiri adalah Wahabi Abdul Wahab bin Sulaiman, yaitu kelompok Khawarij. Inilah ya yang radikal, yang memecah belah dan takfiri. Apakah Wahabi sesat? Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro menjawab, kalau Wahabi sesat, ya kan, kurang lebih yang saya tangkap dari perkataan beliau di video tersebut, ya. Jadi kalau Wahabi itu sesat, ya mana mungkin Allah membiarkan mereka mengelola dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Mana mungkin Allah membiarkan kedua kota suci tersebut dikelola oleh orang sesat. Malah kata Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro, seandainya bukan Wahabi, ya ingat, ya Wahabi ini Wahabinya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya, karena Abdul Wahab bin Sulaiman itu bukan Wahabi sebenarnya, tetapi Khawarij. Jadi selama ini sobat-sobat ya salah alamat, menyematkan radikal, memecah belah, takfiri dan sesat kepada Wahabi ya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi ya Wahabi itu tidak sesat. Dan kata ya Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro, seandainya bukan Wahabi yang mengelola dua kota suci tersebut, mungkin tiang Masjidil Haram atau tiang Masjid Masjid Nabawi itu akan disembah. Nah, jadi sobat-sobat, ya kesimpulannya apa yang disematkan kepada Wahabi, ya radikal, memecah belah, takfiri, dan Wahabi sesat, itu salah alamat sobat-sobat. Dan ternyata ya orang akan dilabeli Wahabi
kelompok dilabeli Wahabi ketika mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tuduhan Wahabi ya dengan penyematan radikal, takfiri, memecah belah ya, itu ternyata dilandasi karena kebencian. Sobat-sobat, ya saya kira itu yang ingin saya sampaikan, sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.